Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Adistia dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama, definisi bahasa dan ruang publik. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia satu dengan yang lain yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ruang publik. Ruang publik adalah tempat yang digunakan masyarakat secara bebas, yang di dalamnya ada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Lanjut ke slide selanjutnya, ini ada contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di sini tertulis apotik Abila Parma. Ini sebenarnya kalau di pedoman bahasa Indonesia itu merupakan kata yang tidak baku. Jadi seharusnya penulisan apotik menggunakan kata yang baku, yakni apotek. Dalam kamus KBBI, apotek berarti tempat meramu dan menjual obat. Jadi penulisan kata apotek ini salah, sehingga harus diperbaiki menjadi apotek Abila Farma. Selanjutnya, di sini ada contoh penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini biasanya ada di surat kabar, media sosial, dan fasilitas umum. Di sini itu kita dapat memahami kalau Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bahasa asing. Karena biasanya nama-nama toko atau pengumuman itu pasti mengandung bahasa asing, dimana itu tidak baku kalau di pedoman. Seperti contohnya ada di tabel, di sini di sebelah kiri itu ada nama tokonya, sebelah kanan itu inti jualannya. Seperti contohnya yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu Material Roda Mas Jaya, Rumah Makan Sawang Rasa. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa campuran, yaitu Warung Sangu Urang Lembur, dan sisanya menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Slide selanjutnya, salah satu kesalahan, tapi bukan hanya ejaannya. Di sini ada kesalahan dari morfem dan preposisinya. Jadi dalam pengumuman itu bahasanya adalah tertib di jalan, cermin berbudaya. Nah, itu ada kesalahan penghilangan, yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari. Jadi apabila kita mengacu pada pedoman, seharusnya kata yang benar adalah tertib di jalan adalah cerminan dari berbudaya. Karena sama dengan bahasa asing, bahasa Indonesia juga memiliki tata susunan gramatikal, di mana diatur di pedoman juga. Jadi seharusnya kita menggunakan preposisi yang tepat. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia yang terinterferensi oleh bahasa asing. Nah, faktor penyebabnya itu ada dua, ada faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan itu mungkin memang tujuannya dari iklan tersebut sebagai pengenalan produk untuk menarik pelanggan, tapi bisa juga karena faktor ketidaksengajaan. Misalnya terkait dengan pengetahuan ia terhadap kebahasaan. Misalnya bisa saja seseorang membuat iklan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PUBI atau pedoman yang sudah dikeluarkan dan sudah diatur oleh undang-undang. Di slide selanjutnya, ini ada beberapa kesalahan juga mengenai fotokopi. Itu seharusnya kalau dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah FOTOKOPI. Namun karena ini tidak diadaptasi dari bahasa Indonesia, jadi menggunakan bahasa asing. Namun tetap di bawahnya itu bahasa Indonesia. Sedia alat tulis dan jilid, jadi tidak konsisten. Contoh yang terakhir ini juga merupakan kesalahan yang sering ditemukan, yaitu preposisi di, dimana apabila kita menyatukan tempat, preposisi itu seharusnya memang di spasi. Misalnya di taman belakang, di spasi taman belakang. Tapi karena ini membicarakan kata kerja, dijual, seharusnya itu tidak di spasi. Jadi disambungkan saja karena tidak termasuk preposisi kata depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.